Di ujung barat Nusantara, terbentang sebuah pulau tua, bagaikan zamrud raksasa yang terbaring tenang di pelukan semesta. Hutan Sumatera. Hutan Sumatera bukan sekadar hamparan tanah sunyi, tapi terdapat kisah dunia purba yang bernapas pelan, menyimpan nyawa, sejarah, dan rahasia yang nyaris dilupakan. Ia adalah orkestra agung yang tak pernah berhenti memainkan nyanyian kehidupan. Dari sabana yang lapang, hingga pegunungan yang berselimut kabut tenang, hingga hutan tropis yang menjulang bagai katedral alam. Ia adalah rumah sunyi bagi hewan-hewan endemik. Di antara dedaun lebat dan cahaya yang tersaring lembut, ribuan makhluk hidup tumbuh, bersembunyi, saling mencari, dan bertahan. Mereka hidup dalam irama yang diwariskan masa silam sebelum dunia mengenal manusia. Dalam denyutnya, mereka menyimpan pesan sendu yang hanya bisa dipahami oleh yang mau mendengarkan. Tentang keindahan yang hampir hilang. Tentang rumah terakhir yang masih menyimpan cerita. Dan tentang harapan-harapan kecil yang tersisa di rimba sunyi. Jejak sang raja hutan. Suatu pagi dalam hening rimba raya, kabut masih menggantung, embun menitik di daun, dan jauh di dalam hutan terdengar langkah berat yang nyaris tak terdengar. Itu adalah harimau Sumatera, raja hutan terakhir di tanah ini. Tubuhnya ramping, corak lorengnya lebih rapat dibandingkan kerabatnya di Asia. Ia bukan sekadar predator, ia adalah simbol keseimbangan ekosistem. Tanpa sang harimau, rantai makanan akan runtuh, dan hutan akan kehilangan penyeimbang alami. Namun, kenyataannya sungguh getir. Kini tersisa kurang dari 400 ekor di alam liar. Setiap loreng di tubuhnya adalah tanda peringatan bahwa waktu hampir habis. Harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae, adalah subspesies harimau terakhir yang masih bertahan hidup di Indonesia. Kerabatnya di Jawa dan Bali telah punah. Uniknya, loreng setiap harimau itu seperti sidik jari. Tidak ada dua harimau yang memiliki pola yang sama. Mereka adalah makhluk soliter yang bisa berjalan hingga 20 km per hari untuk berburu atau menjaga wilayahnya. Bahkan, mereka dapat berenang dengan sangat baik. Kemampuan langka di antara kucing besar lainnya. Hantu rimba yang tersisa. Dalam rimbun yang sunyi, ada makhluk yang jarang terlihat, nyaris seperti legenda. Ia kecil dibandingkan kerabatnya, namun bertanduk gagah, badak Sumatera. Kulitnya berlipat-lipat, seolah baju zirah purba yang menanggung beban zaman. Suaranya lembut dan lirih, nyaris seperti kicau burung. Hewan ini adalah badak tertua di dunia. Tetapi dalam rentang waktu yang panjang berkisah tentang alam liar, kini ia berdiri di tepi kepunahan. Populasinya tak lebih dari 100 ekor. Setiap detik yang berlalu adalah pertarungan antara kehidupan dan lenyapnya sebuah garis keturunan. Badak Sumatera, Dicerorhinus sumatrensis, adalah satu-satunya spesies badak Asia yang memiliki dua cula. Ia juga satu-satunya badak berbulu yang masih hidup di dunia. Sisa-sisa adaptasi dari masa ketika ia menjelajahi padang beku zaman Pleistosen. Meski tampak pendiam, badak ini bisa mengeluarkan lebih dari 20 jenis suara berbeda untuk berkomunikasi, menjadikannya salah satu spesies badak paling vokal. Sayangnya, karena sifatnya yang sangat soliter dan habitatnya yang terpecah-pecah, mereka kini nyaris mustahil ditemukan di alam liar. Penjaga rimba yang agung. Di tepian sungai, di jalur-jalur tanah yang dilapisi lumpur, terlihat jejak bundar yang dalam. Itu adalah jejak gajah Sumatera, sang penjaga hutan yang setia. Tubuhnya lebih kecil dari gajah Asia lainnya, namun ia memiliki kekuatan besar, menjaga harmoni hutan dan ekosistem alam liar. Ketika gajah berjalan, ia membuka jalan bagi spesies lainnya. Ia menyebarkan biji-bijian dari buah yang dimakannya, menanam masa depan di setiap langkah demi langkah. Dalam kisah panjang perjalanan sunyi,
Kini gajah pun berhadapan dengan tragedi. Konflik dengan manusia merenggut nyawa mereka. Tambang dan perkebunan menggusur rumahnya. Dari ribuan yang dulu berjalan bebas, kini hanya segelintir kawanan yang bertahan dalam ketidakpastian. Gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus, adalah subspesies terkecil dari gajah Asia. Namun justru itulah yang membuatnya lebih lincah menavigasi hutan tropis yang rapat. Ia mampu mengingat jalur migrasi selama puluhan tahun, dan bisa berkomunikasi dengan gajah lain melalui getaran infrasonik yang merambat lewat tanah, jauh sebelum suara terdengar oleh telinga manusia. Uniknya, kotorannya bukan sekadar limbah. Di dalamnya terkandung biji-biji yang akan tumbuh menjadi pohon baru, menjadikannya penanam hutan alami yang menstabilkan ekosistem. Filsuf hutan yang bijak. Di pucuk pohon yang menjulang, di mana matahari menyusup di sela daun, terdengar suara lembut, panggilan panjang yang menggema. Itu adalah suara orang utan. Di Sumatera, mereka hidup sebagai filsuf hutan, bijaksana, tenang, dan penuh rahasia. Rambutnya jingga keemasan, matanya dalam, seakan menyimpan ribuan pertanyaan tentang masa depan kehidupan alam liar. Orang utan Sumatera, bersama kerabatnya orang utan Tapanuli, adalah kera besar terakhir di luar Borneo. Mereka membangun sarang setiap malam, mendidik anaknya dengan kesabaran, dan menjaga hutan dengan cara sederhana, menyebarkan kehidupan dalam kisah panjang kesunyian. Tetapi mereka pun terancam. Penebangan hutan, tambang, dan perkebunan sawit telah merenggut sebagian besar rumah mereka. Masa depannya kini berada di garis kepunahan. Nasib orang utan bergantung pada kepedulian manusia, saudaranya yang jauh sekaligus ancamannya yang paling nyata. Nyanyian burung endemik. Hutan Sumatera juga menjadi panggung bagi simfoni burung endemik. Dari rangkong badak dengan paruh megahnya terbang gagah di langit, menggetarkan udara dengan kepakan sayap yang terdengar seperti gendang perang. Burung kuau raja, dengan ekor panjang berhiaskan pola seperti mata, menari di lantai hutan, menampilkan tarian cinta yang mistis. Lalu dari jauh muncul burung serigunting Sumatera, dengan ekornya yang lentik bak pedang, melayang di udara sambil mengejek predator yang lebih besar. Setiap burung adalah penyanyi, setiap lagu adalah doa yang menjaga harmoni hutan dan tarian kehidupan. Rangkong badak, Buceros rhinoceros, memiliki chasis besar di atas paruhnya yang berfungsi sebagai resonator suara, membuat panggilannya terdengar menggelegar hingga sejauh 2 km. Ia juga dikenal sebagai penebar benih hutan. Buah ara yang dimakannya akan tumbuh kembali dari kotorannya. Rangkong adalah satu dari sedikit burung yang setia menulis kisah cinta seumur hidup kepada pasangannya. Sedangkan, kuau raja, Argusianus argus, adalah burung pemalu namun luar biasa dalam seni merayu. Pejantannya menampilkan tarian kompleks yang melibatkan bukaan sayap seperti kipas raksasa, dihiasi ratusan mata palsu, salah satu pertunjukan visual paling dramatis di dunia burung. Sementara itu, serigunting Sumatera, Dicrurus sumatranus, dikenal karena keberaniannya yang luar biasa. Ia sering mengganggu dan menggertak predator yang jauh lebih besar, seperti elang atau ular, demi melindungi wilayahnya. Burung ini juga ahli meniru suara burung lain, membuatnya seperti peniru ulung yang cerdas di antara pepohonan lebat dan hijau. Namun, rumah sunyi ini tidak tenang. Hutan Sumatera kini berdiri di garis batas. Setiap hari, hektar demi hektar lahan hutan hilang, ditelan beton-beton yang menjulang atas nama industri. Jalan-jalan tol membuka pintu bagi perburuan. Tambang merobek jantung bumi. Hewan-hewan endemik yang dulu berlimpah kini menjadi cerita tentang yang tersisa.
Harimau yang ditembak demi kulit lorengnya yang dijadikan hiasan. Badak yang diburu demi tanduknya yang dipercaya sebagai obat. Gajah yang diracun demi lahan sawit dan tambang. Kehidupan yang semestinya abadi berubah menjadi hitungan mundur menuju kepunahan. Tetapi hutan ini masih bernapas meski tinggal sejengkal. Masih ada pagi di mana kabut turun perlahan. Masih ada suara rangkong yang menggema sendu di langit-langit hutan. Masih ada orang utan yang mengayun dari dahan ke batang pohon. Hutan Sumatera bukan hanya milik Sumatera. Ia adalah paru-paru dunia. Ia menyimpan karbon, mengatur iklim, menjaga air, memberi kehidupan bagi jutaan jiwa. Ketika kita melindunginya, kita bukan hanya menyelamatkan satwa, tetapi juga denyut nadi masa depan manusia.